Konflik antara Elon Musk dan Donald Trump semakin tidak ada ujungnya. Karena baru-baru ini Elon Musk membuat sebuah pernyataan yang cukup kontroversial. Today, the America Party is formed to give you back your freedom. America Party apa tuh? Ya, partai baru. Partai yang dicanangkan oleh Elon Musk dan bernama Partai Amerika. Ya, selesai dia keluar dari aliansinya Donald Trump yang dibentuk di atas kesuksesan Partai Republik. Setelah cabut, dia malah membuat partai baru. Wow, ini cukup menantang dan luar biasa, agak aneh. Kenapa disebut menantang dan aneh? Karena ini bisa menjadi pengubah sejarah, karena untuk pertama kalinya mungkin saja dua partai besar yang udah lama banget menguasai Amerika, yaitu Republik dan Demokrat, mungkin bisa tumbang gara-gara partai baru ini. Tapi mungkin apa enggak itu? Jawabannya sih kayaknya sulit banget ya. Sulit, tapi ini Elon Musk nih. Jadi apa itu sebenarnya Partai Amerika dan seberapa sulit Partai Amerika bisa mengalahkan Demokrat dan Republik? Musk makes long threaten American Party official. Jadi baru-baru ini Elon Musk baru aja mengumumkan melalui sosial medianya, yaitu Twitter. Saya masih menolak dan sulit menyebutnya sebagai X. Jadi awalnya Elon Musk tuh nge-tweet gitu di hari kemerdekaan Amerika 4 Juli. Independence Day is the perfect time to ask if you want independence from the two-party, some will say uniparty system. Should we create the America Party? Jadi Elon Musk nanya, di hari kemerdekaan ini apakah kita akan merebut kemerdekaan kita kembali dengan lepas dari kuasa atau bahkan udah dibilang sebagai sistem dua partai ini? Wah, langsung rame di orang-orang. Wah, gimana segala macem. Wah, apakah emang yakin lu akan bikin partai dan Bang, lu bisa, Bang? Jawabannya bisa. Jawabannya Elon Musk, bukan jawaban gua. By a factor 2 to 1, you want a new political party and you shall have it. When it comes to bankrupting our country with waste and graft, we live in one party system, not a democracy. Today, the America Party is formed to give you back your freedom. Elon Musk mengumumkan bahwa ia akan membuat Partai Amerika. Partai baru yang akan menantang partai-partai besar Amerika, yaitu Republik dan Demokrat. Apa visi misinya Partai Amerika ini, Bang? Every member of Congress who campaign on reducing government spending and then immediately vote for the biggest debt increase in the history should hang their head in shame. And they will lose their primary next year if it is the last thing I do on this earth. Jadi sebenarnya ini udah jadi respon Elon Musk dari kapan tahu, yaitu adalah dia kan dulu itu di Doge tuh ya. Jadi semacam agensi pemerintahan yang emang dibentuk bareng sama Donald Trump untuk mengefisiensikan pemerintahan biar nggak buang-buang anggaran. Singkat cerita, ada cocok dengan Donald Trump, Elon Musk keluar. Pembahasan mengenai Elon Musk keluar dari Doge dan kabinetnya Donald Trump kalian bisa tonton di video gue yang thumbnailnya kayak gini. Tolong didendrit ya, Elon Musk merasa nggak cocok, terus abis keluar itu mereka malah saling serang, saling menunjukkan ketidaksukaan. Bahkan Elon Musk mengkritik keras tentang One Big Beautiful Bill-nya Donald Trump yang kayak semacam proyek besar pemerintahan yang gede banget, yang ningkatin utang tapi juga untuk ditaruh di berbagai macam sektor masyarakat dan pemerintahan, yang intinya ada baiknya ada buruknya, yang bisa kalian tonton juga buat keterangan lebih lengkapnya di video yang thumbnailnya kayak gini. Baik dan buruknya itu, Elon Musk melihat itu sebagai buang-buang anggaran yang besar banget. Kayak ngapain efisiensi kalau ujung-ujung hasil efisiensinya dipakai buat dana yang lebih gede. Jadi Elon Musk kasarnya kayak ngeritik gitu. Lu pada nyuruh gue efisiensi nih, gue seriusin nih bikin agensi efisiensi nih, tapi duit hasil efisiensinya ternyata dipakai buat buang-buang anggaran lagi gitu, buat dipakai bikin anggaran yang jauh lebih gede dan jauh lebih boros lagi. Jadi kayak bukannya plus malah minus dan makin minus daripada sebelumnya. Ngapain efisiensi? Nah, ini balik ke pertanyaan visi misi dari Partai American Party ini. Dia ini pengen banget meneruskan visi misinya tentang efisiensi anggaran pemerintahan. Nggak buang-buang, nggak bikin bil asal-asalan, nggak bikin undang-undang asal-asalan, apalagi yang bikin utang Amerika makin gede. Selain itu, Elon Musk juga pengen memfokuskan partai ini untuk lebih terbuka terhadap teknologi, memajukan teknologi-teknologi AI, dan juga energi-energi yang ramah lingkungan. Tentu ini adalah dua hal yang cocok buat dia karena dia yang punya, dia yang bisa dapat keuntungan kalau ini diain. Dia punya beberapa teknologi AI dan Teslanya itu kan energi yang diperbarui. Jadi ya mantap-mantap, semua orang pakai mobil listrik. Yang bikin Elon Musk, yang bikin kebijakannya Elon Musk. Ibarat kata tuh kayak, wah gue setuju sama hidup vegan, ayo vegan, jadi vegan semuanya gitu. Bukan karena lu cinta vegan, bukan karena lu mengerti apa ya konsep dasar vegan untuk melindungi bumi dan lain-lain, melainkan karena lu adalah supplier terbesar sayur-sayuran yang dipakai dan dimakan sama vegan. Nah, kalau kayak gitu gimana tuh menurut kalian? Coba komen di bawah. Dan itu saja adalah untuk meningkatkan angka kelahiran di dunia, dan ini adalah hal yang paling kontroversial dari Elon Musk karena Elon Musk ini sebenarnya punya anak, dan anak yang kayak dari berbagai macam perempuan gitu loh. Itu kayak sebuah pembenaran terhadap dirinya gitu, kayak ya gue punya banyak anak karena dunia kurang beranak gitu, kayak hah?
Gimana? Dan Elon Musk bilang American Party itu adalah partai yang sentris. Nah, apa itu sentris? Itu partai yang tengah. Jadi itu kasarnya, dan ini pengen banget deh gue teman-teman anak HI dan anak-anak politik bantu gue dilengkapin gitu di kolom komentar di bawah. Gue kasih keraknya aja nih ya, dan ini juga bisa keliru, silahkan dikritisi. Jadi untuk menyederhanakan peta politik di Amerika itu ada kayak kiri, ini kiri kalian ya, kiri, tengah, kanan. Kiri itu partai Demokrat, kanan itu partai Republik, dan Elon Musk di tengah-tengahnya nih ceritanya nih. Kiri itu biasanya adalah condong progresif, condong kebijakan-kebijakannya itu pro akan memajakin orang kaya, terus pemerintah harus bikin regulasi-regulasi yang melindungi minoritas, kelas-kelas pekerja, pro imigran, anti senjata, bikin banyak kebijakan-kebijakan pembaruan, pro LGBT, pro gerakan-gerakan sosial, dan pokoknya yang orang kaya dipajakin banyak-banyak gitu. Itu yang membuat banyak orang yang punya duit banyak tuh langsung ngeliat partai ini kayak No. Sebaliknya di kanan Republikan yang terkesan ya banyak orang yang pro-gun, terus pengennya pasar sebebas-bebasnya, pajak kalau bisa nggak ada. Jadi kan gue capek-capek kerja, masa lu yang pajakin gitu. Terus gue udah capek-capek kerja, masa duitnya dikasih ke yang nggak kerja gitu. Tidak terlalu suka sama banyak perubahan. Kalau bisa ya udah gini-gini aja. Dan kalau bisa pemerintah nggak usah terlalu bikin banyak ketentuan, gerakan, bantuan-bantuan sosial dan lain-lain. Itu gue ngomong bagian kasarnya, tapi ada juga far right, far left, ada lagi yang nggak terlalu kanan, nggak terlalu kiri, akhirnya jadi sentris, akhirnya sentris kanan, sentris kiri. Itu agak panjang lagi, tapi itu gambaran kasar secara umumnya. Jadi lu bisa jadi aja pro-gun, tapi lu juga pengen LGBT legal gitu. Ada juga lu yang nggak pengen LGBT legal, tapi lu pengen senjata juga nggak legal. Nah itu banyak lah dinamikanya, tapi kurang lebih gambaran kasarnya kayak gitu. Nah Elon Musk mau di tengah-tengah nih, nggak terlalu kiri, nggak terlalu kanan, karena emang memposisikan dirinya untuk menghancurkan dualisme partai kayak gini, yaitu Demokrat dan Republik yang selalu menang. Berarti Elon Musk ini partai ketiga di Amerika? Jawabannya adalah secara istilah betul, tapi secara arti yang kalian mungkin anggapi kayak partai nomor 3, jawabannya adalah salah. Istilah partai ketiga itu adalah partai selain Demokrat dan Republik, dan faktanya di Amerika itu banyak partai, bukan cuman Republik sama Demokrat. Ada partai Libertarian, ada partai Green, ada partai Constitution, ada No Label. Jadi banyak banget sebenarnya partai-partai di Amerika. Amerika itu partai bukan 2 doang. Tapi kenapa sih kayaknya cuma 2 partai itu doang bang yang hadir, 2 partai itu doang yang menang atau kalah gitu, dan yang diomongin ya mereka berdua doang, yang lainnya kayak nggak kelihatan, bahkan nggak tahu gitu. Yes, gue paham banget. Toh gue juga taunya nggak yang dari kecil gitu loh. Pas gue kuliah baru ngerti gitu kalau Amerika itu partai sebenarnya banyak. Dan partai-partai selain Demokrat sama Republik dibilangnya the third parties atau the minor parties. Dan American Party Elon Musk, kalaupun jadi mereka akan masuk ke minor parties atau the third parties ini, partai ketiga, tapi bukan partai beneran yang ketiga, melainkan partai-partai kecil yang nggak bisa ngalahin the big partai Republik atau Demokrat. Itu semua terjadi karena sistem pemilu di Amerika yang sedikit seru ya, dan sedikit berbeda dari berbagai macam negara. Di beberapa negara lu tuh mesti threshold kan, kayak misalnya mesti ada 12%, 5%, 3%, di berbagai macam negara variannya gitu deh, baru dapat kursi tuh. Jadi misalnya lu partai kecil nih dapat 6% dan batas thresholdnya adalah 5%, ya udah lu dapat kursi tuh. Di Amerika sistemnya nggak kayak gitu. Di Amerika kasarnya adalah winners takes all. Jadi kan dibagi nih berbagai macam negara bagian di Amerika. Nah di situ partai yang menang ya udah dia yang dapat kursi. Mau lo kalahnya cuma 1% atau 0,5%, 0,1% pun yang dapat kursi. Ya udah yang menang, winners takes all, kasarnya gitu. Makanya kursi-kursi pemerintahan yang gak jauh-jauh didudukin sama orang-orang yang juara 1 kalau nggak juara 2, alias kadang-kadang Republik, alias kadang-kadang Demokrat. Nah sistem ini juga ngebuat kombinasi ke masyarakatnya untuk males milih partai-partai kecil. Kenapa? Karena kayak ada semacam pemikiran kalau kita milih ke partai kecil sama aja kayak buang suara, sama aja kayak nggak voting, nggak berdampak, karena nggak akan dapat apa-apa dan nggak ngubah apa-apa. Jadi daripada suara mereka kebuang, mendingan mereka voting ke kalau nggak Republik ya Demokrat, mana yang paling dekat buat mereka. Walaupun sebenarnya dari hati misalnya mereka Libertarian atau mereka Green Party, tapi ya kalau mereka voting ya percuma, nggak dapat apa-apa. Pilihan mereka udah pasti kalah. Nah jadi itulah kesulitannya menurut gue Elon Musk untuk bikin American Party. Ditambah gue udah cari-cari, Elon Musk ini belum resmi mendaftarkan American Party, baru bilang doang di Twitter akan ada American Party atau dia mau nih bikin American Party, tapi secara legal belum terdaftar apapun tentang American Party di politik Amerika. Dan kejayaan Republik sama Demokrat ini udah bertahun-tahun lamanya, nggak tahu udah bisa tumbang dengan cepat apa enggak gitu, hanya karena itu Elon Musk. Mungkin ada chance ya, karena ya terkenal itu dia dan sekaya itu dia. Makanya kalau ada yang bilang di dunia ini duit tuh bukan segalanya, gue bilang iya, maaf banget nih, karena lu sesimpel nggak suka sama Republik, lu keluar lu bisa bikin partai. Apakah dia bikin partai baru hanya karena misinya berbeda dan pengen buktiin bahwa visi misinya dan gerakan politiknya paling benar, atau karena itu plus duit? Ya karena ada duitnya, jadi bisa bikin partai. Nggak murah bikin partai, nggak murah dapetin dukungan. Lu pikir dana kampanye berapa? Dan dari itu semua, seperti yang tadi di awal video sudah gue bilang, ini lagi-lagi dimulai dari konflik antara Elon Musk dengan Donald Trump. Dan Donald Trump pun ditanya sama orang gitu loh, Pak Presiden, gimana nih pendapat Bapak dengan partai baru, partainya Elon Musk? Dan jawaban Donald Trump adalah
a third party? I think it's ridiculous to start a third party. We have a tremendous success with the Republican Party. The Democrats have lost their way, but it's always been a two-party system. And I think starting a third party just adds to confusion. It really seems to have been developed for two parties. Third parties have never worked. So he can have fun with it, but I think it's ridiculous. Nah lo, apakah ini semua hanya gertakan Elon Musk? Apakah beneran akan serius dia bikin? Dan apakah setelah dibikin berhasil mengalahkan dua partai berjaya di Amerika yang sulit banget ditumbangkan, yaitu Republik dan Demokrat? Karena partai ketiga udah banyak, cuman belum ada yang berhasil numbangin mereka dan mereka lah yang masih berkuasa. Kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Dan sekali lagi, buat teman-teman yang lebih ngerti politik, udah kuliah politik, apalagi HI, apalagi mungkin juga lagi tinggal di Amerika, kalian bisa koreksi gue dan kritisi gue di kolom komentar di bawah. Kalau kalian suka sama pembahasan di luar Indonesia kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Dan gue itu upload video sehari satu loh, jadi kalau kalian masih mau dengerin gue ngobrol sama kalian, ke channel gue aja dan klik video yang menurut kalian belum kalian tonton. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode hari ini. Gue Eno Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound. America.